Puji Tuhan, haleluya. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berharap semua kita anak-anak Tuhan, semua dalam pemeliharaan kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita akan sama-sama belajar bagaimana waktu Tuhan izinkan semua persoalan, masalah yang kita hadapi. Apakah kita mau terus maju, atau kita berhenti, atau kita mundur di dalam menghadapi masalah itu. Pada Paskah kebangkitan Tuhan, ada satu kisah momen yang luar biasa. Kita coba akan merenungkan itu. Bagaimana perempuan-perempuan, wanita-wanita yang pada hari pertama kebangkitan Tuhan, mereka tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit, tapi mereka punya kerinduan untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk merempah-rempahi. Saya akan bacakan di dalam Markus pasalnya yang ke-16 mulai ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Allah. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lainnya, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hambatan, ada kesulitan. Waktu para perempuan-perempuan, wanita-wanita itu mau datang kepada Tuhan, ada batu besar yang menutupi. Ada satu batu besar yang menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus, atau mereka tidak juga pulang mencari bantuan dari yang lainnya. Mereka terus berjalan. Dan puji Tuhan, waktu mereka sudah dekat, ternyata batu yang memang sangat besar sudah terguling. Sehingga perempuan-perempuan ini bisa melaksanakan kerinduannya untuk merempah-rempahi, untuk meminyaki Yesus. Saudara, ada banyak penghalang. Ada banyak batu-batu besar yang akan menutupi jalan kehidupan kerohanian kita. Apakah kita mau terus maju? Apakah kita mundur? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, memang batu itu sangat besar, dan perempuan-perempuan itu juga tidak mungkin untuk bisa menggulingkan. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, batu itu sudah terguling. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya dampak daripada kebangkitan Tuhan menggeser batu yang memang menjadi penghalang bagi perempuan-perempuan ini untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya teringat perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan. Ada satu penghalang yang harus mereka lewati, yaitu lautan Kolson. Mereka tidak tahu apa yang harus terjadi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Seberangi tidak mungkin, dia mundur juga tidak mungkin. Tapi dari situlah Tuhan nyatakan kasih kemurahannya. Tuhan belah lautan yang luas itu, sehingga bangsa Israel bisa menyeberanginya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada banyak penghalang
yang akan menghalang-halangi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini. Saya percaya ada banyak penghalang. Apakah iman kita terus kepada Tuhan atau mundur? Jangan pernah takut untuk terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya juga teringat tentang Yunus yang waktu di perut ikan. Yunus waktu dia ada di perut ikan. Selama 3 hari. Dia tidak tahu kalau dia ada di perut ikan selama 3 hari. Tetapi itu kenyataannya. Dan Yunus pun gak tahu bagaimana caranya dia harus keluar dari perut ikan itu. Apa yang dia harus lakukan? Coba kita lihat sama-sama. Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Inilah yang dilakukan oleh Yunus. Dia berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dia terus berdoa, dia minta ampun. Dia sudah akui kesalahannya. Dia tinggalkan panggilannya. Yang dia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan. Sekarang ini ada banyak orang mulai meremehkan tentang doa. Ada banyak orang yang berkata, aku sudah berdoa. Tapi toh kenyataannya tidak ada jalan keluar. Saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi batu itu tetap ada. Lautan itu tetap tidak bisa aku seberangi. Saudara, berdoalah terus-menerus. Berdoalah senantiasa. Kalau berbicara tentang berdoa, saya teringat waktu Naaman mengalami sakit kusta. Dia datang ke Nabi Tuhan. Dia pikir kalau dia datang kepada Nabi Tuhan, dia punya pikiran, Nabi itu datang, Nabi itu mulutnya mulai berkomat kamit, lalu dia tumpangkan tangan. Itu yang Naaman kira-kira. Dia merasa lalu dia akan mengalami kesembuhan. Padahal dia disuruh oleh Nabi Tuhan untuk pergi ke Sungai Yordan untuk mencelupkan dirinya sampai 7 kali. Itu yang dia harus lakukan. Saudara, kadang waktu kita berdoa, kita berharap saat itu juga ada jalan keluar. Tapi Tuhan mau kita terus berdoa tanpa ada putus, terus menerus. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus waktu dia berdoa kepada Tuhan? Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-10, pasalnya yang kedua, Yunus pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, hanya dengan berfirman, Allah bisa mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Saudara, betapa dahsyat firman Tuhan. Betapa luar biasanya firman Allah yang sanggup menolong Yunus keluar. Kalau Yunus waktu dia berdoa, dia mengakui dia ada sedang dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau saya mau bacakan buat saudara, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Itu keadaan Yunus.
Dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Sudah 3 hari dia mengalami kesulitan, kesusahan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan waktu Allah berfirman, ikan itu memuntahkan Yunus sehingga Yunus sampai ke darat. Yunus tidak tahu bagaimana caranya Allah akan menolong dia. Yang dia bisa lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Pagi ini, apa yang menjadi penghalang saudara untuk mau datang kepada Tuhan? Sebesar apa itu penghalang? Tuhan juga pernah berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung dan gunung itu akan pindah. Tapi tidak semudah itu waktu kita berdoa, saudara. Mari sama-sama di dalam doamu, saudara benar-benar rindu akan kehadiran Tuhan di dalam doamu. Bukan sekedar engkau berdoa dan meminta kepada Tuhan, tetapi dalam doamu engkau rindu Tuhan hadir di dalam hidupmu. Bahkan engkau selalu menanti-nantikan Tuhan. Jiwamu merindukan Tuhan. Jiwamu merindukan firman-Nya. Hari ini, kesempatan ini, firman Allah sudah saudara dengarkan. Dan saya percaya ada jalan keluar, ada pertolongan yang daripada Allah. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang selalu merindukan kebenaran firman Allah. Mari sama-sama. Firman ada di tanganmu. Kapan saudara mau membacanya? Waktu sekarang banyak. Kapan saudara menggunakan waktu itu untuk saudara berdoa? Ada banyak kesempatan, tetapi ada banyak pula yang dilewatkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya. Batu itu sudah terguling karena kebangkitan Tuhan. Yunus bisa keluar dari persoalannya yang besar hanya dengan Allah berfirman. Saudara, hari ini dengarkan baik-baik. Tidak ada yang perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Ada banyak pertolongan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara. Tetap bersuka cita, tetap semangat, jangan berhenti, jangan mundur, tetapi terus maju di dalam Tuhan. Hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat perenungan hari ini. Mungkin sebentar, mungkin sedikit, tetapi membawa berkat dampak yang luar biasa dari kehidupan saudara. Saudara mulai bangkit iman saudara, percaya saudara, rohani saudara, mengalahkan setiap persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau lebih tahu keadaan setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Apa yang mereka alami hari-hari ini. Apa yang mereka hadapi kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit. Kiranya Allah yang berkuasa itu yang akan menolong, yang akan memberkati, yang akan menyembuhkan. Bahwa setiap orang-orang yang percaya kepadamu terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit, bahwa kami tetap percaya sungguh-sungguh dan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Jawaban semua persoalan
ada di dalam Alkitab, di dalam firman-Mu, bahwa kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk terus berdoa dan membaca firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, termulia kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah turun atas seluruh sidang jemaat-Mu. Diberkatilah mereka semua kemanapun mereka melangkah. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saat ini saya ada di ruangan perpustakaan SMP Negeri 40 Surabaya. Saya bersyukur Tuhan selalu bela, Tuhan selalu menolong. Tuhan Yesus memberkati.